Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ada dua faktor yang menyebabkan manusia berbuat dosa. Yang pertama, faktor internal, itulah hawa nafsu. Yang kedua, faktor eksternal, itulah syaitan. Apa yang membedakan karakteristik dua hal ini? Di antara perbedaannya, yang pertama adalah nafsu itu ibarat bayi. Ya, kalau kita tidak ikuti, kalau tidak diberi ASI, maka bisa lemah, sakit, akhirnya mati. Demikian juga nafsu manusia. Kalau keinginan hawa nafsu itu akhirnya kita bisa kendalikan, tidak turuti, maka dia akan melemah, akan selesai. Ini berbeda dengan setan. Kalau setan menggoda melalui satu pintu dia gagal, maka dia akan coba pintu yang lain. Satu pintu yang lain dia gagal, dia tidak menyerah, dia coba pintu yang lain. Kita ambil contoh misalnya, dan inilah rahasia di Al-Quran. Mengapa Al-Quran berpesan agar kita apa? La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Al-Quran tidak berpesan jangan kau ikuti syaitan. Enggak, tapi langkah-langkah. Karena apa? Satu langkah syaitan menggoda manusia, dia gagal, dia akan coba langkah yang lain. Maka salah satu hal positif, ya kalau disebut positif ya, setan itu tidak mudah menyerah kalau menggoda manusia. Dan nggak ada pensiunnya, gitu ya. Selama masih ada kehidupan di dunia ini, maka setan tetap aktif tuh. Tetap masih dinas. Ya, jadi tidak pensiun, gitu ya. Maka, tapi tidak usah berlebihan juga kita memberi kredit kepada setan. Oh hebat kalau gitu setan, ya enggak juga. Karena setan itu dikatakan di Al-Quran, inna syaitana, apa itu? Bahwa sesungguhnya setan itu dhaif, lemah sekali akhirnya. Yang bisa digoda oleh setan, mereka orang yang memang dalam keadaan lemah. Karena ingat, setan tidak bisa memaksa, dia hanya bisa menggoda. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Begitu firman Allah ya di surah Ibrahim ayat 22, bahwa kata setan, aku tidak punya kemampuan memaksa kalian berbuat dosa. Aku hanya mengajak. Saya ajak kok kalian mau. Melanjutkan ayat itu mengatakan, fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan aku, salahkan kalian sendiri dong. Please deh. Nah, gitu kata-kata setan kira-kira ya. Sehingga di antara, nah ini kemudian perbedaan yang keduanya apa? Perbedaan yang keduanya adalah karena nafsu itu ada dalam diri kita, nafsu itu yang mendorong ke arah buruk itu ada dalam diri kita. Di Al-Quran dinyatakan, inna nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Nah, apa itu artinya? Nafsu jiwa manusia cenderung menyuruh kepada keburukan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Yang dirahmati dalam konteks ini tentu yang kemudian dapat dikendalikan oleh pemiliknya. Ya, sedangkan kalau kemudian syaitan pada akhirnya ada dua pendekatannya. Yaitu apa? Kalau setan itu dalam bentuk wujud sosok manusia, ini yang mudah. Maaf, ini yang sulit untuk menghadapinya. Karena tidak mempan untuk kita doakan. Ya, Al-Quran kemudian mengatakan di surah 7 ayat 199, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Menghadapi setan jenis manusia, maafkan dia. Nggak usah kamu sebut, oh setan lu ya, jangan. Yang kedua apa? Kasih nasihat kalau memungkinkan. Dan kalau dua langkah sudah kita kerjakan, ternyata dia tetap kekeh untuk berbuat buruk, bahkan mengajak, memprovokatori kita berbuat buruk, Al-Quran mengatakan jangan hiraukan dia, tinggalkan. Meninggalkan orang yang hanya mengajak kepada keburukan adalah kebaikan. Adalah ibadah. Bukan, oh nanti kan itu mutus silaturahim. Silaturahim itu kalau orang baik bro. Kalau dia jahat, kita jauhi berarti menjauhi kejahatan. Tapi kalau setan itu adalah sosok jenis dari ya iblis, bangsa jin, kita tidak bisa menghadapinya. Kecuali kita bersandar kepada pertolongan Allah. Itulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari godaan syaitan. Semoga Allah selamatkan kita dari aneka macam keburukan, baik keburukan nafsu maupun keburukan dari syaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.